Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Sri Nurbayani bisa menyapa sahabat religi semua. Dalam hal ini dalam bincang kehumasan pada edisi membangun komunikasi efektif dan citra positif bersama Humas Madrasah. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita pada malam hari ini dari MAN 1 Kota Pekanbaru, yaitu Wakil Kepala Bidang Humas Ibu Inharma. Selamat malam Ibu. Dan dari MAN 2 Kota Pekanbaru, Wakil Kepala Bidang Humasnya Ibu Efni Novita. Selamat malam Bu Efni. Baik sahabat religi, di tengah kesibukan beliau sebagai Wakil Kepala Bidang Humas, beliau juga turut serta membantu segala kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan madrasah. Beliau bisa menyempatkan hadir bersama kita pada malam hari ini dalam bincang kehumasan. Bagaimana Bu Inharma, Bu Efni, apa kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa nih Bu kira-kira kesibukannya Bu? Kalau Bu Efni gimana? Masih seperti biasa. Seperti mengajar biasa. dan humas. Mengajar dan humas. Baik. Bagaimana dengan Bu Inharma? Kalau kita guru yang ngajar, kemudian dapat tugas tambahan dari kepala madrasah, ya sebagai humas. Baik. Sahabat religi, humas atau yang sering kita kenal sebagai hubungan masyarakat itu adalah bagian dari sebuah organisasi untuk berkomunikasi dengan publik. Nah, dalam hal ini kita akan bincang-bincang nih terkait kehumasan yang ada di madrasah. Kita langsung saja ya Ibu ya untuk pertanyaan pertama. Kira-kira apa sih Bu peran penting kehumasan di madrasah? Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Ibu Inharma. Baik, ya terima kasih Bu Sri. Kehumasan di madrasah itu yang paling penting itu adalah kita bagian utama dari madrasah, bagian terdepan, kemudian corong dari segala informasi yang ada di madrasah. Jadi baik buruknya nama madrasah itu keluar melalui dari humasnya. Iya betul. Itu salah satunya. Baik. Bagaimana dengan Ibu Efni nih kira-kira nih? Iya, sama ya dengan Ibu Inharma bahwa kita adalah garda terdepannya madrasah, di mana lalu lintas komunikasi itu akan melewati humas dari semua bidang yang ada di madrasah, dari semua program dan apapun yang terjadi di madrasah, lalu lintas komunikasinya itu ada di humas. Baik, luar biasa ya Bu Inharma dan Bu Efni ya. Tadi kita sudah bahas tentang peran humas di madrasah. Kira-kira nih Bu, apa saja sih program-program kehumasan yang ada di madrasah? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Efni dulu. Ya. Baik, di madrasah program kehumasan itu banyak hal ya. Mulai dari memfasilitasi berbagai program di berbagai bidang seperti di akademik, kesiswaan dan bidang-bidang lainnya. Kemudian kita juga memiliki program untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar, stakeholder, mungkin dari perguruan tinggi atau mungkin dari lembaga-lembaga lainnya. Lalu kita juga berperan dalam membina, dalam melakukan sosialisasi baik itu secara internal maupun eksternal, dan mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya adalah tentang bagaimana membina hubungan baik itu di internal maupun eksternal madrasah. Baik, terima kasih Bu Efni. Bagaimana nih Bu program kehumasan kalau di MAN 1 Kota Pekanbaru? Ya, kalau di MAN 1 program yang sudah kita rancang dan sebagian sudah kita jalankan setiap tahunnya. Yang pertama itu jelas kita membuat program bagaimana menjalin komunikasi antara pihak luar, kemudian juga internal kita juga harus kita bereskan. Kadang kan ada permasalahan secara internal, kadang yang nggak bisa diselesaikan. Nah itu juga menjadi bagian dari kerjaan humas. Kemudian lagi publikasi itu udah jelas. Ini zamannya semua harus pamer. Kita orang nggak tahu kalau kita itu punya ini, kita punya prestasi. Kalau kita nggak pamer kan itu istilahnya. Melalui media sosial dan platform yang kita punya. Kemudian lagi kita melakukan kegiatan MOU dan kerjasama dengan pihak luar, apalagi dengan perguruan tinggi. Mungkin karena untuk anak aliyah goalnya itu kan adalah perguruan tinggi.
Jadi kebanyakan kita banyak menjalin komunikasi dan MOU dengan perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri. Kemudian juga saat ini kami tengah men-tracking alumni kami. Kadang kita kan nggak sempat tuh mencari mereka gitu. Nah, kita pasang domain khusus di web kita untuk mereka bisa akses dan kita bisa dapat informasi itu mereka lulus di mana, mereka udah sebagai apa, mereka sudah kerja di mana. Nah, jadi mungkin itu sebagian dari yang sudah kami lakukan. Berarti intinya komunikasi publik ya Bu ya. Jadi apapun segala informasinya itu harus up to date gitu, harus update. Jadi informasinya bisa cepat diserap oleh masyarakat. Baik, ini kita sudah tahu tentang program-programnya ini Bu. Kira-kira ada nggak sih keterampilan khusus nih yang harus dimiliki untuk bisa bergabung di kehumasan madrasah? Boleh mungkin langsung Bu Harma yang jawab. Sebenarnya keterampilan khusus sih nggak gitu amat ya. Yang penting pertama itu kita jadi humas itu mesti confidence, karena kita bakal ketemu banyak orang, bakal ketemu beragam orang ya, sifat orang, macam bentuknya lah, itu mesti. Kemudian rapi juga, kalau bisa penampilan juga menarik gitu kan. Kemudian iya kalau bisa cantik sih, cuma nggak tahu juga. Mesti cantik. Kemudian versi cantiknya kita gitu kan. Kemudian juga kita komunikasi kita juga public speaking kita juga harus bagus, nah, demikian. Kemudian harus punya mental yang baja juga, karena ada masanya kita humas itu yang kita hadapi itu nggak orang-orang biasa-biasa aja, tapi ada orang yang Bu F ini juga sering mungkin kali ya, karena kami Bu In ada nggak dijumpai orang ini, ada nggak orang minta ini, kami udah sering malahan berkomunikasi gitu kan. Jadi saya rasa tantangannya di humas itu ya seperti itu gitu kan. Kalau saya secara keterampilan khusus sih enggak, itu yang penting confidence aja menghadapi segala situasi. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Bu In Harmani. Kalau dari Bu F nih gimana? Untuk bisa menjadi orang yang berkecimpung di humas, yang pertama harus totalitas. Harus total ya. Karena humas ini kerjanya bukan di jam kerja saja. Kita bekerja bisa dikatakan harus standby 24 jam. Ya, sewaktu-waktu memang kita dibutuhkan untuk keadaan-keadaan darurat ya kita harus ready gitu ya. Kemudian untuk menjadi humas itu kita membutuhkan orang yang mau berkembang, ya kan? Karena humas ini terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi, baik itu komunikasinya itu verbal, komunikasi internal, eksternal, komunikasi nonverbal, ya macam-macam jenis komunikasi itu kita harus memahaminya sehingga nanti kita tidak tertinggal secara komunikasi lewat IT, kita tidak tertinggal dengan pola-pola komunikasi langsung ya, ya karena setiap zaman itu ada cara komunikasinya tersendiri, jadi itu pun harus dicermati oleh orang-orang yang memang ingin berkecimpung di bidang humas. Ya, baik Bu. Jadi kan tadi sudah kita dengarkan ya, harus terprogram dengan baik. Sekarang begini Bu, kita tahu dong ya, Man 1, Man 2 itu kalau sudah di bagian publishing tuh, kalau sudah di sosial media tuh kejar-kejaran ya. Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira Ibu dalam segi pengelolaan sosial media gimana sih kalau di Man 2 deh? Kalau di Man 2 gimana? Pengelolaan sosial media itu kita ada tim ya, kita punya tim. Saya dibantu oleh tim yang memang kita pilah-pilah pekerjaannya. Ini bagian konten kreator, ini bagian ini gitu ya. Yang walaupun tetap kita ada kerjasama, bukan berarti satu yang memegang konten kreator yang lain lepas, tidak gitu ya. Jadi setiap tim punya tanggung jawab masing-masing, namun seluruh anggota tim itu harus bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya. Nah, kemudian kalau untuk Man 2 kita punya kelompok-kelompok siswa yang memiliki pengembangan bakat dan minatnya di bidang jurnalistik. Nah, namanya organisasi Aksi Jurnalis. Jadi ini wartawan-wartawan kecil Man 2, reporter-reporter kecil yang dalam proses belajarnya ya mereka juga bisa membantu kita memproduksi, menghasilkan beberapa hal yang bisa kita tampilkan kepada masyarakat. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu F informasinya. Bagaimana kalau dari Man 1 nih Bu In Harma, kan luar biasa ya.
kita lihat postingan dari Man 1 tuh keren-keren gitu. Bagaimana Bu Harma pengelolaannya dengan sosial media Man 1? Iya, bersyukur sekali kita ada tim sama juga dengan Man 2 kita punya tim dengan bidangnya masing-masing. Ada yang bertanggung jawab sebagai admin media sosial, ada yang megang web, ada yang memang bagian desain grafis. Kemudian ada yang khusus fotografer ya. Kemudian ada serta videografer juga. Cuman nanti semuanya itu akan menjadi hasil ketika kami koordinasi dulu. Misalnya mereka sudah olah, kemudian hasil keputusan akhirnya kita bicarakan sama-sama, kemudian baru kita bisa up ke media sosial kita. Jadi hasil akhirnya juga menjadi hasil dari koordinasi kita bersama gitu. Jadi saling ngoreksi, ini tulisannya kurang atau ini nggak pas tempatnya. Nah jadi seperti itu. Iya, berarti sudah ada ini ya Bu ya, pembagian kerja yang masing-masing dalam timnya. Tadi kita dengar bahwasanya di Man 1, Man 2 itu ada organisasi kecil ya dari siswa-siswanya. Kalau di Man 2 tadi namanya Gismart, aksi ya. Kalau di Man 1 Bu? Gismart. Oke. Itu kira-kira gimana ya Bu peran anak-anak jurnalis ya, anak-anak jurnalis itu dalam mendukung program-program kehumasan dari Man 2 ataupun Man 1 gitu ya, bagaimana Bu Inharma? Mereka sangat membantu sekali. Jadi sebenarnya organisasi ini awalnya adalah kita bikin majalah ya, dan alhamdulillah kita sudah sampai edisi 50. Oh keren. Iya, karena setiap tahun itu kita terbitkan 4 majalah. Awalnya mereka fokus ke majalah, tapi dengan berkembangnya digitalisasi dan teknologi sekarang kita nggak melulu ke situ, karena kan semua juga harus kita pegang gitu. Kayaknya media sosial malah lebih berperan ketimbang majalah, kan orang lagi sekarang ini zamannya malas baca gitu. Malas buka majalah. Tapi karena itu ada diberikan semacam pendanaan dari DIPA dan itu menjadi program, itu tetap kita terbitkan, dan alhamdulillah anak-anak konsisten dengan terbitannya itu setahun itu 4 kali edisi, dan insya Allah bulan depan kami edisi terakhir tahun ini. Kemudian lagi peran mereka itu, anak-anak sekarang ini kan mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kadang mereka justru lebih up to date dari kita tentang informasi atau konten-konten yang bagus untuk ditampilkan di media sosial. Nah jadi itu sangat membantu. Kadang kita minta, ayo apa nih idenya atau apa yang mau kalian tampilkan. Setiap event besar di madrasah, apakah itu rutin atau insidental, kita kasih mereka challenge. Kalian harus bikin, kalian harus misalnya takaran video pendek lah untuk TikTok misalnya. Kita kasih challenge dan alhamdulillah mereka antusias. Apalagi ketika kita publish di grup sekolah, dikasih like sama pimpinan, itu sudah merupakan penghargaan yang luar biasa menurut mereka. Anak itu punya rasa bangga ketika apresiasi terhadap hasil karya mereka. Jadi peran mereka memang sangat membantu sekali di bidang kehumasan madrasah. Oke. Kalau di Man 2 bagaimana boleh nih Bu Efni? Di Man 2 mungkin secara garis besar peran itu hampir sama ya. Jadi setiap anggota aksi itu memiliki posisinya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai content creator, editor, reporter dan sebagainya, yang untuk memaksimalkan perannya biasanya dalam setiap kepanitiaan kegiatan acara itu mereka kita masukkan. Jadi secara bergilir, mungkin di acara 1 ini ada 5 anggota aksi yang diberdayakan, di acara lainnya 5 anggota aksi lainnya yang kita berdayakan, sehingga semuanya itu rata, bisa terasah kemampuannya, dan juga bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kehumasan sesuai dengan porsi yang mereka bisa. Oke, terima kasih ya Bu Efni. Sahabat religi, luar biasa ternyata ya program kehumasan yang ada di madrasah. Dari tadi kita dengarkan informasi-informasi positif terkait kehumasan yang ada di madrasah. Nah, kita perlu tahu juga nih, kira-kira selama Bu Inharma selaku wakil kepala bidang kehumasan nih di Man 1 Kota Pekanbaru, apa sih kendala terbesarnya Bu
menjadi wakil kepala bidang humas di Mat 1? Ya, sebenarnya kan gini, apapun kerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu tantangannya pasti ada ya. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Nah, menjadi humas itu, baik buruknya identitas madrasah, ciri khas madrasah, citra madrasah itu nanti di masyarakat itu tergantung dari bagaimana pemberitaan kita, bagaimana cara kita melayani masyarakat, kan demikian kan. Jadi sebenarnya saya lebih kepada tantangan gitu ya. Sukanya itu kita ketemu banyak orang, sering dengan orang-orang yang berbeda, kita mudah kenal dengan orang-orang penting. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga selalu paling duluan dipanggil ketika para pimpinan kita di atas berkunjung ke kita. Jadi kita yang disuruh untuk sebagai protokolernya gitu. Kemudian kalau duka ya, duka itu sebenarnya nggak duka sih ya, nggak sampai nangis-nangis air mata bombay gitu ya, tetapi lebih sebetulnya kepada tantangan itu. Kita itu kadang mood kita tuh kan kadang nggak kadang utuh, kadang baik atau apa gitu kan. Tapi ketika itu pimpinan ngasih ini harus selesai, ini harus apa, ini kok jelek, ini gini gitu kan. Kadang kita itu di situ kan kita pada saat situasi yang nggak enak, kita kan nggak sulit menerima seperti itu kan. Tapi alhamdulillah sih, mungkin sering waktu pengalaman kita di kehumasan, kita bisa menghadapinya dengan baiklah ya, nggak sampai kita itu kebawa baper, kemudian nggak suka dengan situasi itu gitu. Jadi saya rasa itu sih. Iya, itu kendala yang menurut Bu Harma. Kalau menurut Bu Efni Novita nih, kira-kira apa nih Bu kendala terbesarnya? Kendala ya. Atau jangan-jangan nggak ada kendala ya? Seru-seru aja gitu ya? Bukan tidak ada kendala, tidak dianggap sebagai kendala. Oke. Gitu. Jadi mungkin kita sebagai humas itu karena setiap harinya atau seringnya kita menemukan bertemu dengan berbagai tipe tipe audien yang datang ke kita ya. Mungkin ya Bu ya, sama pengalamannya, kita pernah menerima orang yang datangnya marah-marah, yang ngancam juga. Yang datangnya mengancam, apa yang datangnya nangis ada, gitu ya. Biasanya PPDB nih, yang datangnya nangis ada, gitu kan. Ataupun kita menerima tamu-tamu yang berasal dari lembaga yang berbeda. Itu akan memberikan kita pelajaran bahwa kita akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi jika kita menemukan hal-hal yang sama nantinya gitu ya. Kita seiring waktu itu belajar untuk mencari problem solvingnya, mencari solusinya, sehingga kita nggak pernah melihat itu sebagai kendala, hanya memandang dari satu hal yang kita temukan ke hal yang lainnya, itu ada satu ilmu baru yang kita dapatkan, itu yang bisa kita terapkan jika suatu saat kita menemukan hal serupa. Jadi kalau dikatakan kendala, mungkin tidak, tapi pembelajaran lah bagi kita. Baik, terima kasih ya Ibu Efni Novita dan Ibu Harma atas waktu dan kesempatan yang pada malam hari ini. Baik sahabat religi, terkait tadi bincang kehumasan kita bersama ibu-ibu kita yang luar biasa hebat ini, dapat kita simpulkan ya bahwasanya kehumasan itu sangat berpengaruh pada minat masyarakat untuk membangun citra positif dari madrasah ataupun instansi terkait. Baik, sebelum saya tutup sedikit nih, saya pengen dengar nih closing statement dari Bu Efni dulu deh. Ada nggak nih closing statement nih untuk teman-teman nih? Closing statementnya bahwa melalui penerapan komunikasi yang kita lakukan dan ini juga sudah terjadi di Pandua, bahwa citra positif itu akan terbangun dengan sendirinya. Ya, citra positif itu bukan kita yang melulu mencari cara untuk menjadikan dia lebih positif, tidak. Seiring berjalannya waktu, bahwa citra positif itu muncul dalam pandangan dan pemikiran masyarakat. Ya, sehingga di kehumasan menjaga pola komunikasi
mengawal pola komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Baik, terima kasih Bu Efni. Dari Bu Inharma kira-kira ada komentar? Iya, sebenarnya kalau di kehumasan itu terkait bagaimana penilaian nanti, ujungnya bagaimana penilaian masyarakat nanti terhadap citra positif ya, citra dari madrasah itu tersendiri. Sebenarnya itu tadi kita tidak hanya informasi kita berikan tidak berupa umbaran saja, tapi fakta yang sebenarnya harus terjadi ya, itu yang harus kita sampaikan. Sehingga itu bukan hanya sebatas pencitraan ya, tetapi adalah fakta yang sesungguhnya terjadi, yang memang akhirnya masyarakat menilai madrasah itu adalah tempat untuk menitipkan anak terbaik bagi mereka. Demikian. Oke, terima kasih ya Ibu Inharma dan Ibu Efni Novita atas waktu dan kesempatannya, sudah luar biasa memberikan informasi dan edukasi terkait kehumasan di madrasah, sudah bersedia hadir juga dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini. Baik sahabat religi, terima kasih juga atas semua dukungannya. Jangan lupa ya like dan subscribe. Jangan lupa juga komen untuk berikutnya kira-kira kita akan mau ngangkat konten apa lagi nih gitu ya. Baik, terima kasih Bu Inharma, Bu Efni, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, semoga sehat selalu. Diundang lagi kami nih. Oh boleh, nanti kita sharing-sharing lagi boleh. Kalau ada terobosan baru boleh ya itu ya. Baik, saya Sri Nurbayani mohon undur diri. Bincang program Komunikatif, edukatif, dan membangun. Sampai jumpa.